Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, dan selamat siang Bapak Rizky Safril, SHI MSI, selaku dosen mata kuliah teori sosial. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan membahas tentang pembangunan masyarakat sipil. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Dimulai dari saya, Rizky Habib Adibrata, NIM 2104227, Muhammad Fazrul Isam, NIM 2104273, Nurul Latifah dengan NIM 21042184, Putri Maisyanda 21042191, dan Raihan Owen Tunggara dengan NIM 21042198. Untuk materi pertama tentang sejarah masyarakat sipil yang akan dijelaskan oleh Raihan Owen. Kepada Raihan Owen, waktu dan tempatnya dipersilakan. Nah, PPT-nya belum ada, nggak kelihatan. Stop dulu recordnya, Fazrul. Ya Bang, kepanjangan nanti ya sila. Kalau dibesarin apa ya Bang? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang kan hasil diskusi kelompok kami yang akan membahas atau berjudul tentang pembangunan masyarakat sipil. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Dimulai dari saya, Rizky Habib Adibrata, NIM 2104227, Muhammad Fazrul Isam dengan NIM 2104273, Nurul Latifah NIM 2104284, Putri Maisyanda dengan NIM 2104291, dan Raihan Owen Tunggara dengan NIM 210429198. Baiklah, untuk pembahasan pertama. Kelompok kita kelompok 11. Kelompok 11. Salah kelompok. Kelompok 11. Ulang lagi. Di Ulang lagi. PPT-nya besarin bisa nggak Bang? Hah? PPT-nya. Besarin dikit. Maksudnya di apa? Di ada. Jelas kan? Ini ya. Pas nanti di sini aja kan? Ya. Oke. Lagi, Bang. Ulang pet. Kan dari awal. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang Bapak Rizky Safril, SHI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori sosial. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan membahas tentang atau yang berjudul tentang pembangunan masyarakat sipil. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Dimulai dari saya, Rizky Habib Adibrata, NIM 2104227, Muhammad Fazrul Isam dengan NIM 2104273, Nurul Latifah dengan NIM 2104284,
Putri Masyanda NIM 21042191, dan Raihan Owen Tunggara NIM 21042198. Baiklah, untuk penjelasan pertama mengenai sejarah masyarakat sipil yang akan dijelaskan oleh Raihan Owen. Kepada Raihan Owen, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertama, sejarah masyarakat sipil. Perkembangan masyarakat sipil sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat barat, di mana civil society sebagai sebuah konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi. Civil society pertama kali diperkenalkan oleh Cicero dengan nama Societas Civilis dalam filsafat politiknya. Wacana civil society terbagi menjadi 5 fase yang diawali oleh Aristoteles yang memandang civil society atau masyarakat sipil sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat pengambilan keputusan, atau dengan kata lain menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Fase kedua pada tahun 1767 oleh Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson telah menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga pada tahun 1792 oleh Thomas Paine memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan ia menganggap sebagai antitesis negara. Menurut Paine, civil society adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. Fase keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Ketiganya berpendapat civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Marx sendiri memandang civil society sebagai masyarakat borjuis, sedangkan Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alex de Tocqueville. Ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Artinya negara sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik. Mungkin itu materi saya kembalikan kepada moderator. Kita ucapkan terima kasih kepada Raihan untuk penjelasan selanjutnya mengenai pengertian masyarakat sipil yang akan dibacakan oleh Putri Masyanda. Pada Putri Masyanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Masyanda dengan NIM 21042191. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat sipil. Yang pertama, pengertian masyarakat sipil secara umum. Masyarakat madani atau civil society adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil society ini bermacam-macam dan bervariasi. Civil society dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti masyarakat sipil oleh Mansur Fakih, masyarakat kewarganegaraan oleh Franz Magnus Suseno dan M. Rias Rashid, masyarakat madani oleh Anwar Ibrahim, Nurkolis Majid, dan M. Dawam Raharjo. Sedangkan dalam bahasa asing, civil society disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti koinonia politike oleh Aristoteles dan Societas Civilis oleh Cicero. Masyarakat madani dapat
sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan atau voluntari, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Yang kedua, civil society menurut para ahli. Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai non-government organization yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Mereka tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi, bervisi plural dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Menurut Gramsci, ia mendefinisikan bahwa masyarakat sipil sebagai bentuk hubungan antar organisasi sosial seperti partai politik, gereja, organisasi masyarakat, sarekat buruh, atau dengan kata lain, masyarakat sipil ini adalah kumpulan organisasi-organisasi sosial, politik, dan ekonomi dalam melakukan hubungan untuk mencapai tujuan dan orientasi masing-masing. Selanjutnya, menurut Afan Ghaffar, masyarakat sipil masyarakat sipil memiliki komponen tertentu sebagai syarat adanya civil society, yaitu otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom, dan arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Nurkolis Majid, menekankan istilah civil society sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata Madinah, yang dalam istilah yang modern mengarah pada semangat, dan pengertian civil society yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur yang terbentuklah dalam negara yang baik. Selanjutnya, menurut Civicus. Civicus mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Beberapa penjelasan mengenai masyarakat sipil menurut Civicus. Yang pertama, arena dimaksudkan sebagai ruang publik di mana individu bertemu, berkumpul, berdiskusi, dan berdebat untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat yang lebih luas. Arena menekankan pada pentingnya peran aktor-aktor masyarakat sipil dalam memperluas ruang publik yang mana berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu. Yang kedua, batasan yang samar, artinya konsep masyarakat sipil memisahkan antara sektor masyarakat sipil, negara, pasar, dan keluarga. Disadari dalam prakteknya bahwa batasan antara keempat sektor arena tersebut memang samar atau tidak memiliki batas yang jelas. Ketiga, keluarga adalah ranah domestik dari kehidupan rumah tangga yang bersifat privat. Apabila keluarga membentuk asosiasi beraktivitas di ruang publik seperti paguyuban keluarga misalnya, maka dapat dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat sipil. Yang keempat, negara adalah organisasi yang menyandang monopoli penggunaan kekuasaan secara legal untuk mengatur setiap anggota masyarakat melalui hukum dan perundang-undangan, dan negara tidak termasuk dari masyarakat sipil. Yang kelima, pasar atau sektor swasta adalah ruang di mana anggota masyarakat bertemu untuk memperoleh penghasilan dan mendapatkan keuntungan. Karena motifnya adalah untuk mencari keuntungan, maka pasar tidak termasuk dalam definisi masyarakat sipil. Berkelompok adalah kekuatan utama dari masyarakat sipil yang terletak pada kemampuannya untuk membangun interaksi dan interrelasi antara satu dengan yang lain maupun dengan pihak lainnya. Yang terakhir, mendorong kepentingan bersama diartikan secara luas yang dapat berupa promosi nilai, kebutuhan, identitas, norma, dan aspirasi-aspirasi lainnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Mufti Masyanda yang telah menjelaskan bagaimana pengertian masyarakat sipil. Untuk materi selanjutnya tentang karakteristik masyarakat sipil yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fazrul Hisam. Pada Muhammad Fazrul dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muhammad Fadlul Isam, NIM 21042173. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat sipil. Civil society merupakan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki karakteristik atau ciri tertentu yang membedakan dengan ciri lain. Oleh karenanya, civil society karakteristik A. Adanya ruang publik yang bebas atau free public share. Artinya tersedianya ruang publik yang bebas sebagai wahana dalam mengemukakan pendapat, di mana warga negara berhak melakukan berbagai kegiatan secara bebas dan merdeka. B. Adanya pilar penegak. Artinya adanya institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan yang bersifat diskriminatif yang dikeluarkan pihak penguasa dan mampu memperjuangkan berbagai inspirasi dari masyarakat yang tertindas. Contohnya adalah LSM dan perguruan tinggi. Secara umum, ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum, serta terbuka dan transparan. Terdapat beberapa poin penting dalam civil society, yaitu partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri. Otonom, masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreativitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku. Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif. Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan, sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Muhammad Nazrul untuk pembahasan selanjutnya tentang elemen-elemen masyarakat sipil dan peranan masyarakat sipil yang akan dijelaskan oleh Nurul Latifah. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang elemen-elemen masyarakat sipil. Pertama, lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil yang termasuk dalam kategori non-government organization, yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan negara. Kedua, pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social control. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pers akan menjadikan pengelolaan atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, sehingga pemerintah akan berupaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 3. Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegak masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial. Dengan adanya supremasi hukum, maka memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakkan secara netral, yakni setiap warga harus tunduk dan patuh hukum, mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. 4. Perguruan tinggi merupakan sebuah
sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivitas-aktivitas ataupun pemuda-pemudi yang golongan intelektual dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga berstatus sebagai agent of change diharapkan mampu memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dalam upaya mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan dan pemerintahan yang baik. Materi selanjutnya, peranan masyarakat sipil. Pertama, peranan penting masyarakat sipil semakin diyakini sebagai sebuah keniscayaan bahwa dia merupakan salah satu aktor penting dalam pencapaian pembangunan dan dekomentrasasi dan tengah berlangsung. Selanjutnya, masyarakat sipil mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong tata kepemerintahan yang demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat sipil nampak dalam perencanaan, penganggaran partisipasi, pelayanan publik, pendidikan, dan pemberdayaan warga. Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dan pengawasan terhadap pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, masyarakat sipil juga telah berperan dalam mendorong perubahan sistem politik dengan cara masyarakat sipil aktif memberikan kontribusi dan pemilihan umum, multipartai, dan pemilihan langsung legislatif, pusat, dan daerah presiden dan kepala daerah. Baik, sekian materi dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Latifah. Untuk pembahasan berikutnya yang akan saya jelaskan sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat sipil itu mempunyai banyak peranan baik itu dalam pembangunan hingga demokrasi. Dengan banyaknya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai elemen, maka diperlukan peningkatan dan pembangunan terhadap masyarakat sipil. Pembangunan masyarakat sipil itu artinya melakukan pengembangan masyarakat sipil agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya keberadaan masyarakat sipil itu sendiri. Dan juga meningkatkan dan memperbaiki elemen atau organisasi masyarakat sipil seperti LSM, pers, dan media massa, supremasi hukum dan perguruan tinggi, baik itu struktur kelembagaan maupun struktur sumber dayanya. Untuk itu, organisasi masyarakat sipil harus menjadi organisasi yang dinamis, pembangunan kader, pembelajar, pembaharu, karena lewat organisasi inilah masyarakat sipil dapat mengkritisi dan menyalurkan pendapat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman anggota kelompok 11. Meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan kata atau penyampaian kata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan terutama Bapak Rizky Safril. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus gimana nih? Resume-nya dimatikan dulu, apanya? Record-nya. Di stop dulu.